Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perkembangan teknologi transportasi laut. Transportasi laut. Kapal laut adalah alat transportasi yang bergerak di laut. Alat transportasi ini digunakan sejak zaman purba. Ketika nenek moyang kita menjelajah menyusuri sungai menggunakan rakit. Meski terbilang tua, pengembangan teknologi kapal laut masih terus dilakukan. Maklum, 2/3 luas bumi berupa air, jadi alat transportasi yang dapat mengurangi perairan sangat dibutuhkan. Di zaman modern ini, kapal laut sudah semakin canggih. Kapal laut dilengkapi mesin bertenaga tinggi sehingga dapat melaju dengan cepat. Desainnya pun Putar pengertian transportasi laut. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kapal sebagai kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, sungai, dan sebagainya. Sedang di dalam Undang-Undang tentang Pelayaran Kapal didefinisikan kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, dan bangunan terapung yang berpindah-pindah. Jenis kapal laut 1. Kapal penumpang. Jenis kapal yang satu ini sangat akrab dengan kehidupan kita. Fungsinya diperuntukkan bagi penumpang yang hendak berpergian lintas benua. Kepastiannya bisa mencapai ribuan orang dengan fasilitas lengkap dan arsitektur mewah. Kapal penumpang mewah yang terkenal adalah Titanic, Queen Mary, dan Queen Elizabeth. Pelayaran tidak tetap atau trapper. Pelayaran tidak tetap merupakan pelayaran yang tidak terikat oleh ketentuan formal apapun yang baik menyangkut wilayah operasi, trayek yang dijalani, tarif yang berlaku maupun masyarakat dan ketentuan perjanjian pengakuan kapal-kapal perusahaan. Pelayaran trapper ini merupakan pelayaran liar tetapi pelayaran bebas yang mengikuti hukum pasar yang berlaku, di mana pelayaran ini termasuk dalam cruise vessel yang routernya berdasarkan keinginan dari para penumpang yang akan melakukan perjalanan tersebut. Feri fungsinya adalah sebagai alat penyeberangan untuk melintasi selat atau laut di antara dua pulau. Meski ukurannya tidak sebesar kapal penumpang, kapal feri mampu mengangkut banyak penumpang sekaligus. Kendaraan-kendaraan seperti mobil, bus, dan truk untuk transportasi laut antara pulau. Kapal inilah yang diandalkan. Di Indonesia, feri mengalami waktu sibuk setiap libur Lebaran, melayani ribuan pemudik yang ingin pulang kampung keluar pulau. Penyelamat atau lifeboat. Lifeboat digunakan oleh tim penyelamat apabila terjadi musibah laut, misalnya kapal tenggelam. Lifeboat dapat melakukan pencarian dan penyelamatan korban musibah laut meski dalam kondisi cuaca buruk, misalnya badai. Kapal layar. Kapal layar sudah ada sejak zaman dahulu sebelum ditemukannya motor penggerak modern. Kapal ini bergerak menggunakan tenaga angin dengan memanfaatkan layar yang terbentang lebar. Dulu kapal ini digunakan untuk berbagai tujuan, tetapi kini hanya digunakan untuk kegiatan olahraga serta untuk latihan, terutama taruna AL. Sesuai namanya, fungsinya adalah untuk membantu kegiatan perang. Kapal perang memiliki beberapa jenis. Kapal induk yang berguna untuk membawa armada tempur udara, kapal perusak destroyer yang digunakan untuk kapal perang lawan, kapal penjelajah cruiser yang digunakan untuk berlayar dalam waktu yang lama dan berperang di tempat yang jauh, serta kapal penyapu ranjau yang berfungsi untuk mencari dan menghancurkan ranjau laut.